Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Safitri dengan NIM 20090360008, mahasiswa Teknik Industri angkatan 2020 Universitas Mula Warman. Saya dari kelompok 2, mata kuliah Manajemen Lingkungan. Pada video pembelajaran kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang prinsip dan penerapan Life Cycle Assessment atau LCA sebagai metode untuk mengukur performansi lingkungan. Nah, di sini nantinya akan membahas tentang definisinya, penerapan, prinsip, karakteristik, dan batasan, serta metodologi dari Life Cycle Assessment atau LCA. Nah, di sini saya akan menyampaikan apa sih definisi dari Life Cycle Assessment itu sendiri. Nah, jadi Life Cycle Assessment atau yang disingkat sebagai LCA merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menganalisa dampak yang disebabkan pada saat proses produksi sebuah produk terhadap lingkungan. Nah, dalam pengertian lainnya, Life Cycle Assessment ini diartikan sebagai metode analisis yang berguna untuk mengevaluasi dampak, untuk mengetahui potensi limbah yang akan muncul, kemudian konsumsi energi yang digunakan, serta bahan baku yang diperlukan selama proses produksi. Nah, jadi secara keseluruhan itu, LCA memiliki banyak pengertian yang saling berkaitan. Jadi, walaupun banyak pengertiannya, tetapi intinya itu sama. Nah, di sini juga ada beberapa pengertian dari metode LCA. Yang pertama itu menurut Awa Ove, jadi Life Cycle Assessment itu adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan selama proses produksi sebuah produk oleh perusahaan. Jadi suatu perusahaan ini nantinya akan menggunakan metode Life Cycle Assessment-nya sebagai acuannya. Kemudian juga ada pengertian metode Life Cycle Assessment atau LCA menurut ISO. Jadi dikatakan LCA itu sebagai suatu kompilasi dan evaluasi aliran material dan energi, serta LCA ini juga memiliki potensi dampak lingkungan dari siklus hidup suatu produk. Jadi LCA ini nantinya akan berkembang cukup pesat setelah secara formal digunakan oleh Society of Environmental Toxicology and Chemistry atau yang disingkat sebagai SITEC pada awal tahun 1990. Nah, demikian pengertian atau definisi dari metode Life Cycle Assessment LCA. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan kembali, nama saya Nindi Citra Pratiwi dengan NIM 20090360007. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait penerapan dari metode Life Cycle Assessment. Sebelumnya, isu-isu permasalahan lingkungan hidup gitu yang saat ini terjadi itu merupakan salah satu masalah yang sangat krusial, yang mana banyak kegiatan manusia yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, potensi dampak negatif ini sebenarnya tidak hanya diakibatkan karena proses produksi di suatu lingkungan industri, tapi bisa saja diakibatkan karena ekstraksi bahan alam sebagai bahan baku, kemudian penggunaan produk itu sendiri, hingga limbah yang dihasilkan setelah penggunaan suatu produk. Jadi, meskipun bisa dikatakan bahwasannya sektor industri itu merupakan penyumbang terbesar dari dampak negatif lingkungan hidup gitu. Jadi, untuk mengurangi dampak tersebut diperlukanlah penerapan Life Cycle Assessment ini gitu. Nah, penerapan Life Cycle Assessment ini diatur dalam International Organization for Standardization, yang mana tepatnya yaitu ISO 14000, yang merupakan standar pengelolaan lingkungan yang berlaku bagi perusahaan, industri, konsultan, pendidikan, pemasok jasa atau produk, untuk meminimumkan dampak negatif dari kegiatan operasional terhadap lingkungan. Sedangkan untuk pemerintah Indonesia sendiri mengadopsi ISO 14040/2006 tentang Life Cycle Assessment ke dalam Standar Nasional Indonesia, yakni SNI ISO 14040/2006
tentang penilaian daur hidup yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Selanjutnya, pada tahun 2019, pemerintah Indonesia itu mulai membuka ruang bagi life cycle assessment ini sebagai bagian dari penilaian proper. Sebelumnya, proper itu apa? Proper merupakan evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, yang mana ini diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014 tentang program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya, elemen utama Life Cycle Assessment atau LCA. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengkuantifikasikan semua bahan yang terlibat, misalnya energi dan bahan baku yang dikonsumsi, emisi dan limbah yang dihasilkan. Yang kedua, mengevaluasi dampak yang potensial dari bahan-bahan tersebut terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, mengkaji beberapa pilihan yang ada untuk menurunkan dampak tersebut. Nah, salah satu penerapan life cycle assessment sebagai metode untuk mengukur performansi lingkungan adalah pada pertambangan batubara di Indonesia, di mana pertambangan ini kan merupakan salah satu industri dengan kompleksitas yang tinggi gitu, yang mana di dalamnya itu melibatkan aktivitas dan peralatan yang sangat besar dan tentunya beragam juga. Jadi industri ini tuh kan beroperasi dengan karakteristik yang unik dan spesifik sehingga memiliki tantangan yang berbeda-beda. Untuk manfaat metode life cycle assessment, itu dapat memberikan informasi yang komprehensif terkait peluang-peluang atau opsi-opsi teknologi maupun metode yang dapat dipilih dan dilakukan untuk memperbaiki performa pengelolaan lingkungan maupun upaya pencegahannya. Selanjutnya ada prinsip life cycle assessment. Yang pertama, melihat siklus hidup sebagai suatu perspektif. Yang kedua, mencakup semua aspek lingkungan menjadi satu penilaian umum sehingga dampak lingkungan dapat diidentifikasi. Yang ketiga, memberikan transparansi dalam rangka memastikan interpretasi yang tepat atas hasil yang didapatkan oleh perhitungan. Yang keempat, bersifat iteratif. Yang kelima, berfokus kepada lingkungan. Dan yang terakhir, memberikan gambaran dari keadaan tertentu pada waktu tertentu. Oke, untuk pembahasan selanjutnya itu ada tentang karakteristik batasan dari life cycle assessment dan metodologi dari life cycle assessment. Sebelumnya, perkenalkan, sini saya Muhammad Dandi Pratama akan membahas tentang karakteristik dan batasan dari life cycle assessment dan metodologi dari life cycle assessment. Mungkin yang pembahasan pertama, jadi untuk karakteristik dan batasan life cycle assessment itu terdiri menjadi 5 bagian. Yang pertama itu karakteristik utama life cycle assessment. Itu adalah sifat analis secara menyeluruh dan lengkap yang menjadi kekuatan utama life cycle assessment atau LCA. Jangkauan yang luas dalam melaksanakan life cycle assessment yang lengkap dari sebuah produk hanya dapat dicapai dengan menyederhanakan aspek lainnya. Lalu yang kedua itu ada life cycle assessment tidak dapat digunakan untuk mengukur suatu dampak lokal. Jadi life cycle assessment ini tidak menyediakan kerangka untuk suatu studi penilaian dari dampak lokal yang ada di tempat spesifik. Lalu yang ketiga itu ada metode life cycle assessment ini berfokus pada karakteristik fisik dari aktivitas dan proses ekonomi lainnya, serta tidak termasuk mekanisme pasar atau efek lainnya dalam pengembangan teknologi.
Lalu yang keempat, Life Cycle Assessment atau LCA ini berfokus pada aspek lingkungan dan tidak berkaitan dengan aspek lainnya, yaitu seperti aspek sosial maupun aspek lainnya. Jadi dampak lingkungan sering diartikan sebagai dampak potensial karena dampak lingkungan tidak ditetapkan dalam waktu dan tempat dan berkaitan dengan satuan fungsional yang telah didefinisikan. Lalu yang kelima itu ada LCA, ini disebut sebagai sebuah alat analitis yang digunakan untuk menyediakan informasi untuk mendukung keputusan. Namun LCA ini tidak dapat digunakan untuk menggantikan proses pengambilan keputusan itu sendiri. Lalu selanjutnya itu ada metodologi dari life cycle assessment ini. Jadi metodologi life cycle assessment ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada goal and scope. Yang kedua ada life cycle inventory atau yang disingkat LCI. Lalu yang ketiga ada life cycle impact assessment. Lalu yang keempat itu ada interpretation. Mungkin untuk yang pertama yaitu goal and scope. Jadi tahap ini bertujuan untuk memformulasikan dan mendeskripsikan tujuan sistem yang akan dievaluasi, batasan-batasan dan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan dampak di sepanjang siklus hidup dari sistem. Lalu yang kedua itu ada life cycle inventory. Jadi life cycle inventory ini sendiri merupakan proses kuantifikasi kebutuhan energi dan material, emisi udara, limbah padat, dan semua keluaran yang dibuang ke lingkungan selama daur hidup produk. Jadi life cycle inventory ini analisis persediaan. Jadi analisis persediaan itu adalah fase penilaian siklus hidup yang melibatkan kompilasi dan kuantifikasi input dan output untuk produk sepanjang siklus hidupnya di dalam batasan sistem produk dan ditentukan dari tujuan penelitian. Lalu yang ketiga ada life cycle impact assessment. Jadi di tahap life cycle impact assessment ini merupakan tahap analisa mengenai jenis dan besarnya nilai tiap kategori dampak yang dihasilkan dari nilai eco cost menggunakan metode eco cost 2012. Nilai ini dan indikator dari eco cost itu berdasarkan standar dari World Business Council for Sustainable Development atau yang disingkat WBCSD. Jadi eco cost sendiri ini adalah ukuran untuk menyatakan jumlah dampak lingkungan dari suatu produk atas dasar pencegahan dampak itu sendiri. Ini adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurangi polusi dan berkurangnya bahan material yang ada di bumi. Selanjutnya ada interpretation. Jadi interpretation ini merupakan tahapan evaluasi hasil dan mengimplementasikan kesempatan untuk pengembangan lebih lanjut. Elemen utama dari fase ini adalah evaluasi hasil dan formulasi dari kesimpulan dan rekomendasi dari suatu studi. Ya, mungkin segitu aja video pembelajaran dari kelompok 3 tentang life cycle assessment. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.